Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita datang kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur kita oleh karena pertolongannya yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Hati kami penuh limpah syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu sampai hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kalau hari ini kami boleh hidup, itu artinya kami hidup bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami menyadari di dalam segala keterbatasan kami butuh Tuhan yang selalu menopang di dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk kami boleh mencari Tuhan. Dan biarlah kami boleh menemukan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami dikuatkan, hidup kami disegarkan kembali oleh karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami, mengurapi jemaat-Mu yang ada dimanapun berada. Kami percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Hadirat Tuhan selalu ada di dalam setiap hidup dan hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini, kesulitan, kesukaran, tantangan selalu ada di dalam bagian hidup kita. Tetapi biarlah kita mengambil satu keputusan. Kita memilih untuk mengucap syukur, karena di dalam mengucap syukur ada kekuatan ilahi yang Tuhan berikan, ada penghiburan, ada sukacita, bahkan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakanlah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa
dan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Saudara, dengan bersyukur ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Hari ini biarlah kita mau terima kuasa Tuhan, karena dengan kuasa Tuhan kita mendapatkan kemenangan di dalam menghadapi segala apapun juga dalam hidup ini. Haleluya. Terima kuasa-Mu Tuhan. Telah ditebus
Bapak Ibu, percayalah, kita sudah menerima kuasa dari Tuhan. Dimanapun kita berada, kemenangan itu akan menjadi bagian juga. Haleluya. Kita akan membacakan pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian juga perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan anggota tubuh Kristus. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kebangkitan orang mati dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Sungguh Tuhan, kalau hari ini kami masih hidup, itu artinya kami hidup bagi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kalau kesempatan itu masih ada bagi kami, biarlah kami mau hidup dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami belajar mengerti apa yang menjadi mau Tuhan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kesulitan, kesengsaraan hidup, tantangan, biarlah itu semua tidak menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau teguhkan hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pertetapkan iman kami untuk kami terus mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Engkau yang akan terus menopang kami, Engkau yang akan terus memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, namun satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun di dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kasih setiamu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak dipengaruhi oleh kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yang menyelamatkan
iman kami kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala keadaan kami. Terlebih keadaan saat ini Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan kekuatan ilahi untuk memampukan dia terus hidup berharap dan bersandar kepadamu. Biarlah kami tetap kuat di dalam menjalani hidup ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan, penderitaan yang kami alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Kau berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pertetapkan iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami sampai pada akhir hidup kami Tuhan, untuk kami tetap setia mengiring Engkau. Tambahkan iman percaya kami Tuhan. Tambahkan kekuatan di dalam hati kami Tuhan, untuk kami semakin mengasihi Engkau, untuk kami semakin berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang mampu menolong kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menolong dan memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi satu pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi kebenaran di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang menjamin keselamatan dan kepastian di dalam hidup kami. Karena hanya Engkau Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada pertolongan Tuhan. Itulah yang menjadi keyakinan kami kepadamu Tuhan. Sehingga kalau hari ini kami boleh hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini refnya saja, dan biar ini menjadi satu pernyataan kita di hadapan Tuhan. Dari kasih-Mu.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami. Kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Itulah Tuhan yang menjadi keyakinan kami, yang menjadi kekuatan kami, untuk kami terus berharap, untuk kami terus memandang Engkau di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan berbicara kepada kami. Nyatakan Tuhan melalui hamba-Mu apa yang menjadi mau-Mu bagi setiap kami untuk kami kerjakan. Berbicaralah Tuhan, berbicara kepada setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau telah menyediakan berkat itu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau tangkap berkat firman-Mu pagi hari ini. Dan kami boleh melakukan di dalam hidup kami. Dan biarlah berkat firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan benar-benar dari Engkau dan menjadi berkat bagi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap keadaan kita tetap baik dan selalu sehat. Amin. Bapak Ibu Saudara, berita tentang jumlah orang yang positif terpapar COVID-19 di Indonesia setiap hari selalu bertambah. Hari ini tepat di penghujung bulan Mei dan kurang lebih sudah 3 bulan lamanya corona ini melanda bangsa kita, dan entah sampai kapan wabah ini bisa berakhir dan semua bisa kembali normal. Bapak Ibu Saudara, tentu banyak masalah yang muncul di masa COVID-19 ini. Di antaranya, pemerintah menghimbau supaya tetap tinggal di rumah saja. Tapi ada banyak orang yang keluar rumah dengan kepentingan masing-masing. Dan tentunya penularan semakin banyak terjadi. Hal berikutnya adalah waktunya bagi keluarga bisa berkumpul, tapi faktanya juga ada banyak keluarga yang tingkat KDRT tinggi itu terjadi di Indonesia. Bahkan di tengah-tengah keluarga jemaat pasti terjadi. Atau paling tidak ketegangan-ketegangan itu terjadi oleh karena banyaknya hal yang harus dipikirkan, menyentuh perasaan, pikiran, bahkan juga sampai hal ekonomi keluarga. Dan itu bisa membuat ketegangan, emosi, dan sebagainya. Selanjutnya di awal ada banyak orang senang karena libur panjang dan tidak bekerja. Tapi semakin hari dampak ekonomi juga semakin terasa dalam rumah tangga sekali lagi. Namun di sisi lain membuat ibu-ibu rumah tangga khususnya semakin kreatif. Setiap keluarga-keluarga juga semakin kreatif. Salah satunya bisa masak sendiri di rumah dengan berbagai menu. Ya, walaupun harus lihat YouTube mungkin bagaimana cara memasak yang benar, ya masakan-masakan yang diinginkan dan sebagainya. Kemudian karena ekonomi keluarga mulai terasa, mulai ide-ide berjualan muncul, dipasang di WhatsApp, di status, di media-media sosial lainnya. Ya, itu sah-sah saja. Dan tentunya untuk menambah pemasukan, bukan? Di tengah-tengah wabah corona ini. Yang lain, setiap minggu atau setiap tengah minggu ada persekutuan.
Dan di hari Minggu ada ibadah. Tapi sekarang dengan banyak waktu kita di rumah, apakah Bapak Ibu Saudara betul-betul beribadah kepada Tuhan, banyak waktu mencari Tuhan, atau malah sebaliknya, kita menjadi masa bodoh dengan Tuhan, atau kita tidak ada waktu sama sekali, repot sendiri-sendiri, dan bahkan kita meninggalkan Tuhan. Tema kita hari ini saya beri judul Jangan Menyerah oleh Keadaan. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini dan jujur, kalau kita melihat diri kita, terkadang kita menjadi kecewa ketika terkesan Allah itu diam. Seolah Allah tidak peduli dengan penderitaan kita. Dia seperti tidak mau tahu dengan masalah yang mendera hidup kita. Padahal kita sudah sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bisa jadi kita sudah sungguh-sungguh berdoa. Dan kita sudah sungguh-sungguh berpuasa. Namun Allah tetap bergeming. Kita mulai menyimpulkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya Tuhan sudah tidak mau berurusan dengan apapun yang sedang kita gumulkan. Sepertinya Tuhan hanya menonton dari tempat kudusnya. Bukankah ini bisa saja kita alami dan bisa sering kita alami? Ini pula perasaan yang kerap kali mendera kita, bukan? Akibatnya apa, saudara? Kita marah dan kecewa kepada Tuhan. Kita mulai marah dan kecewa kepada hamba-hamba Tuhan. Kita mulai marah dan kecewa kepada gereja. Kita mulai lagi tidak percaya kepada Tuhan. Dampak buruknya, kita bisa meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hal ini juga yang dirasakan, dialami oleh perempuan Kanaan dalam bacaan kita hari ini. Perempuan ini mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai sujud menyembah Tuhan. Semua ia lakukan karena apa? Karena anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dalam kondisi seperti itu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Itu tepat, itu benar, dan itu sangat luar biasa. Dia mencari Tuhan. Harapannya apa, Bapak Ibu Saudara? Yesus bisa menyambut perempuan ini dengan senyum. Yesus segera bisa menjawab permintaannya. Dan Yesus segera bisa menyembuhkan anaknya yang sakit kerasukan setan dan menderita.
Namun sebaliknya, jika kita melihat di ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, perempuan ini sudah betul datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Tapi Yesus tidak menjawab sama sekali. Dan bahkan para murid minta supaya dia diusir. Coba kita pikirkan dan bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Saudara pasti kecewa, bukan? Saudara pasti marah. Lalu bahkan kita berkata, sampai kapanpun saya tidak mau lagi berurusan dengan yang namanya Yesus. Sampai kapanpun saya tidak akan lagi mau melayani Tuhan. Dan saya tidak mau menginjakkan kaki saya di gereja. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hal itu pasti bisa terjadi. Namun perempuan ini sungguh luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Ketika Yesus diam, ketika Yesus acuh, ia makin merendahkan dirinya. Di ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saat Tuhan diam, saat Tuhan tidak menjawabnya, saat Tuhan cuek, saat Tuhan acuh, tapi dia tetap mendekat Tuhan dan bahkan berteriak dengan nyaring, Tuhan, tolonglah aku. Penderitaannya tidak hanya sebatas itu. Di ayat 26, mari kita lihat. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, hal berikutnya yang terjadi adalah ketika Yesus mulai menjawab pertanyaan dan permintaan tolong dari perempuan ini, bukan kata-kata yang manis yang keluar dari mulut Yesus, bukan kata-kata yang baik yang didengar oleh perempuan ini. Tetapi kita melihat di sana Tuhan berkata tentang anjing, saudara. Saudara, ketika bahkan Yesus menyamakannya dengan anjing, ia tidak tersinggung, ia tidak kecewa, ia tidak marah. Saudara, dari sini kita melihat bagaimana sebuah kerinduan perempuan ini yang mau datang kepada Tuhan. Walaupun saat dia berharap datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut dengan penyambutan yang luar biasa. Tapi buktinya tidak demikian yang terjadi. Tapi tidak menutup perempuan ini tetap terus berteriak mencari Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan Kanaan ini tidak mudah cepat menyerah dengan keadaan. Ya, keadaan perempuan ini memang buruk. Keadaan perempuan ini memang susah karena anaknya kerasukan setan dan menderita. Namun imannya kepada Yesus tetap kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama terjadi kepada kita bukan hari-hari ini. Di saat tidak terduga wabah corona ini menyerang bangsa kita. Di mana-mana ketakutan, kekhawatiran, lockdown, PSBB, dan sebagainya. Dan itu membuat orang menjadi berpikir, menjadi stres bahkan. Karena harus memikirkan ekonomi keluarga, pekerjaan yang sulit, di PHK, semua tertutup jalan pintu untuk kita mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Tapi ingat, keadaan memang buruk. Namun iman kepada Yesus harus tetap kuat. Dan jangan mudah untuk cepat menyerah dengan keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Semua merasakannya. Keadaan susah.
semua merasakannya. Tapi ingat, jangan cepat menyerah oleh keadaan. Tuhan beserta dengan kita. Saat Bapak Ibu Saudara tidak cepat menyerah oleh keadaan, saat Bapak Ibu Saudara memang keadaannya buruk, namun saat iman kita kepada Yesus tetap kuat, percayalah bahwa mujizat itu terjadi. Mujizat dari Tuhan itu pasti terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Dan bahkan saat perempuan ini terus percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi atas perempuan ini. Dan yang lebih hebatnya, Tuhan Yesus memuji iman perempuan ini. Kita membaca di ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan ayat ini. Saat dia percaya dan berharap dan tidak menyerah, dikatakan firman Tuhan, Yesus memuji imannya, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Siapa yang menyembuhkan Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan Yesus. Mengapa bisa sembuh? Ya, oleh karena iman dari perempuan Kanaan ini yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelajarannya buat kita hari ini, apakah saat situasi seperti sekarang ini, saudara merasa Tuhan itu begitu jauh? Atau malah sebaliknya saudara, Andalah, saudaralah yang semakin jauh dari Tuhan? Apakah saudara merasa doa dan ibadah sama sekali tidak membantu kita? Atau saudara merasa, meski, iya Pak, saya punya iman, tapi mengapa seolah-olah pertolongan itu tidak kunjung datang? Mari Bapak Ibu Saudara, kita teladani iman perempuan ini. Tidak ada yang sukar di dalam Tuhan. Tidak ada yang sukar bersama Tuhan. Di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6, saya mengutip ayat ini, mengambil satu kalimat yang luar biasa bagus seperti ini ayat ini. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Amin Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kita. Saat Tuhan menjawab doa kita, atau saat Tuhan seolah-olah diam, jangan menyerah oleh keadaan. Jangan menyerah oleh keadaan. Mari Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur 37 ayat 3 sampai yang ke-5. Mazmur 37 ayat 3 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita imani firman Tuhan hari ini menjadi berkat khusus bagi kita. Jangan menyerah oleh keadaan. Tetap di rumah saja, tetap baik, dan selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Yesus. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, dan kami tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir, tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ajar kami ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, untuk kami tidak cepat menyerah oleh keadaan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau Yesus. Kami boleh belajar dan meneladani perempuan Kanaan ini. Dan bahkan Tuhan Yesus memuji imannya yang luar biasa. Dan mungkin itu tidak didapati di tengah-tengah kehidupan orang Israel yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kebenaran hari ini buat kami. Untuk kami semakin kuat menghadapi kehidupan kami. Dan tidak menyerah oleh keadaan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas menyampaikan firman ini. Berkati Bapak Ibu Saudara semua yang berada di rumah dan dimanapun mereka saat ini. Beri kekuatan, beri perlindungan, beri sukacita, beri pertolongan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan, Allah yang senantiasa memelihara kami, mengasihi kami. Kami juga bersyukur untuk melalui kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak berputus asa, tidak menyerah kepada keadaan, tetapi kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu kami punya Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Sekalipun kami mungkin berjalan, kami tidak mengerti keadaan kami, apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan. Tapi kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa memegang dan menuntun tangan kami. Oleh sebab itu bawa hati kami Tuhan untuk terus berharap kepada Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang berputus asa, ada di antara kami yang sedang lemah, bangkitkan kami kembali supaya kami melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Berkatilah kami umat-Mu. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan serta perlindungan Roh Kudus mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.
Tuhan Yesus memberkati.